Para pemirsa, sebelum kita merenungkan bersama kisah tentang Rasul Paulus, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul, pasal 22, ayat 3 sampai 16. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu." Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Indah rencanamu, Tuhan, di dalam hidupku.
Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Para pemirsa, kita sekalian tahu bahwa Rasul Paulus ia lahir di Tarsus di wilayah Kilikia. Ia seorang pemuda yang boleh kita katakan memiliki kelengkapan atau paket komplit. Seorang Yahudi tetapi memiliki paspor sebagai orang Romawi, pandai, orang hebat dan takut akan Allah. Ia setia dan patuh pada hukum-hukum Taurat. Paulus sendiri sebelumnya bernama Saulus, namanya dalam bahasa Ibrani. Namun setelah ia bertobat, ia mengambil nama Yunani, yakni Paulus. Pertobatannya terjadi ketika dalam perjalanan ke kota Damsyik pada siang hari dengan suatu kejadian ilahi. Ia rebah ke tanah dan ada cahaya yang kemudian membutakan matanya. Saya menawarkan 3 hal yang dapat kita petik dalam sabda Tuhan kali ini. Yang pertama, peristiwa rebah ke tanah menjadi titik awal Paulus menjadi lemah. Pasti kita bertanya, kok Paulus bisa lemah? Bukankah ia yang memiliki kuasa, yang jalan mengelilingi kota hanya untuk membasmi para pengikut Kristus? Kenapa sampai ia menjadi lemah? Ia jatuh dan tidak dapat melanjutkan perjalanannya untuk menganiaya milik Kristus. Ia rebah ke tanah sebagai tanda untuk berhenti dari pekerjaan kasarnya dan mengambil pekerjaan yang lebih halus, yang lebih tulus, yang lebih murni, yakni menjadi Rasul Kristus. Para pemirsa, setiap dari kita tentu memiliki pengalaman jatuh. Tetapi jatuh dalam hal ini bukan jatuh yang kita pahami secara manusiawi, tetapi jatuh yang dapat kita mengerti secara rohani. Ketika kita diberikan suatu tanggung jawab, suatu tugas, bahkan jabatan, kadangkala kita jatuh
pada kesombongan. Kita jatuh pada keangkuhan. Paulus mengajarkan kita bahwa kuasa manusia atau kuasa di dunia tidak ada apa-apanya dengan kuasa Allah. Ketika Allah mengatakan kita untuk bangkit dan pergi dan mewartakan kabar sukacita, di saat itulah kita akan berdiri dan melanjutkan karya keselamatan yang sudah Yesus wariskan kepada kita. Paulus menjadi model bagi kita tentang bagaimana pertobatan itu yang semestinya terjadi dalam kehidupan kita. Harus mengalami pengalaman jatuh supaya kita sadar bahwa kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak memiliki kekuatan yang melebihi kemampuan dari kuasa Allah. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari, yakni cahaya yang membutakan. Paulus taat pada Taurat. Segala hal yang bertentangan dengan hukum Taurat, pasti ia akan basmi. Ketaatan Paulus pada hukum Taurat membuatnya menjadi taat buta. Kemudian ia menjadi fanatik dan mata hatinya buta. Oleh karena itu, Allah hadir dalam cahaya atau sinar yang menyilaukan untuk membutakan matanya. Paulus harus diberikan mata yang baru, mata yang lebih jernih, untuk dapat meninggalkan cara pandangnya yang lama, yang gelap, yang dapat membutakan mata hatinya. Pengalaman buta selama 3 hari merubah total kehidupan Rasul Paulus. Cara pandangnya ditunggang balikan oleh Tuhan Allah. Kemudian ia sadar bahwa selama ini yang ia aniaya, yakni Tuhannya sendiri yang ia puji-puji. Dan kemudian ia juga menjadi sadar bahwa yang selama ini ia kejar-kejar, yang ia bantai habis-habisan adalah pengikut Tuhan yang sejati. Kita pun kadang lupa bahwa ada banyak sesama kita yang dapat mengajarkan kebenaran kepada kita. Entah atas dasar tidak suka, atau memang sudah memiliki sentimen negatif terlebih dahulu kepada seseorang, kadang kita sudah tidak peduli apa yang ia katakan. Sekalipun itu benar, sekalipun itu dapat memperbaiki kehidupan kita, kita selalu melihat hal itu sebagai hal yang salah, hal yang keliru, hal yang tidak masuk dalam akal pikir kita. Lalu hal yang ketiga yang dapat kita petik dari sabda Tuhan, ketika Paulus buta, dia mendengarkan suara. Suara inilah yang ia andalkan untuk menggunakan pendengarannya. Matanya buta, tetapi telinganya tetap terbuka untuk mendengar suara Tuhan. Hidupnya menjadi baru berkat kesetiaannya memberi telinga pada setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Telinga atau pendengaran kita merupakan alat yang paling penting dalam kehidupan kita. Kita mau mendengarkan segala sesuatu, baik itu bisikan, pasti kita akan memberikan telinga kita. Untuk itulah Paulus mengajarkan kepada kita bahwa penting bagi kita untuk terus memperbaiki diri, terlebih memperbaiki pendengaran kita. Jangan sampai kita hanya mendengar yang buruk-buruk dari orang, yang buruk-buruk yang orang ceritakan tentang kita. Tetapi bagaimana kita mendengar yang baik dari orang lain dan kemudian kita wartakan yang baik pula kepada sesama kita. Pemirsa, pengalaman rohani Paulus sederhananya melukiskan bahwa pertobatan merupakan saat seseorang meninggalkan cara lamanya yang merugikan diri sendiri dan orang lain, lalu memasuki suatu hidup baru yang mengandalkan Yesus Kristus. Itulah mengapa manusia selalu memohonkan rahmat pertobatan pada Allah. Santo Agustinus melihat rahmat Tuhan sebagai fondasi utama yang memungkinkan pertobatan sejati
dan transformasi rohani. Rahmat sebagai karunia ilahi dari Allah kepada manusia yang diperlukan untuk keselamatan dan pembaruan batin, sehingga rahmat selalu mendahului tindakan manusia untuk mencari Tuhan. Jadi ketika kita dalam usaha pencarian, mencari Tuhan, rahmat Allah itulah yang selalu mendahului kita. Ia kemudian yang menuntun kita pada jalan yang benar itu. Sehingga dikatakan oleh Santo Agustinus bahwa rahmat selalu mendahului tindakan manusia. Rahmat itu kemudian mengantar manusia untuk menyesal atas dosa, dan rahmat pula yang mengubah hati dan perilaku manusia. Pemirsa, kita semua tidak pernah lepas dari dosa. Setiap waktu kita selalu jatuh dalam dosa yang sama. Melalui Paulus, kita diajarkan bahwa sebesar apapun dosa kita, Tuhan tetap memberikan rahmat-Nya kepada kita untuk menarik kita dari lumpur dosa dan hidup dalam bimbingan-Nya. Namun lebih dari itu, butuh usaha dari kita untuk menyesali dosa serta meminta pertobatan dari Tuhan. Kita mengimani bahwa setiap dari kita tidak pernah luput dari dosa. Maka dari itu, melalui sabda Tuhan kali ini, kita meminta pertobatan dan rahmat keselamatan dari Allah. Salve, Tuhan memberkati kita dengan rahmat-Nya yang tidak berkesudahan. Pemirsa, sebelum kita berpisah, marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu, atas cinta kasih-Mu, dan atas Roh Kudus-Mu yang tidak henti-hentinya Engkau curahkan ke dalam hati dan budi kami. Kami telah mendengarkan sabda-Mu, kami telah tahu bagaimana Engkau mengubah hati seorang Paulus menjadi pewarta ulung yang kemudian membawa kabar keselamatan kepada semua orang. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya kami pun boleh menjadi pewarta dimanapun kami berada. Kami boleh mewartakan kebaikan dan cinta kasih-Mu kepada siapapun yang kami temui. Dan juga ya Bapa, kami mohon sertailah dan dampingilah para kru TVRI Papua Barat. Kiranya rahmat, cinta kasih-Mu dan kebahagiaan serta kesehatan selalu mengalir di dalam kehidupan mereka setiap hari. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kami.